Halo teman-teman mahasiswa, saya Dr. Gigi Olivia Budihargono, spesialis prostodontia. Saya adalah penanggung jawab mata kuliah Komunikasi Kesehatan yang akan diberikan di semester 1 ini. Saya akan memberikan course overview untuk mahasiswa dapat memahami apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis praktik komunikasi kesehatan melalui penguraian dasar, komunikasi, dan halangannya. Komunikasi kesehatan ini tentu sangat penting bagi calon dokter gigi. Kita harus memahami cara komunikasi dengan pasien, dengan profesi kesehatan lain, profesi non-kesehatan, serta masyarakat. Pada modul pertama, kita akan mempelajari tentang dasar komunikasi. Hal-hal yang terkait di dalamnya adalah definisi, tujuan dan manfaat, psikologi komunikasi, dan barrier komunikasi. Modul ini akan kita pelajari pada minggu ke-1 hingga ke-3. Penilaian dari modul ini kita sebut dengan Assessment for Learning atau AFL yang pertama dengan bobot 10%. Pada modul kedua, kita akan mulai masuk dalam komunikasi kesehatan. Diawali dengan komunikasi antara dokter dan pasien. Kita akan belajar tentang anamnesis, konseling, dan informed consent. Itu semua adalah hal yang akan dilakukan rutin oleh dokter saat bertemu dengan pasien di tempat praktik. Modul ini akan kita pelajari pada minggu ke-4 hingga ke-8. Penilaian dari modul ini kita sebut dengan AFL 2 dengan bobot 25%. Pada modul 3, kita mempelajari komunikasi dokter dengan cakupan area yang lebih luas lagi, yaitu komunikasi dokter dengan tenaga kesehatan lain, dokter dengan profesi non-tenaga kesehatan, dan dokter dengan masyarakat. Modul 3 ini akan disampaikan secara berkelompok dalam bentuk makalah dan presentasi. Modul ini berjalan pada minggu ke-9 sampai ke-12. Penilaian disebut dengan AFL 3 yang salah satunya diambil dari makalah dan presentasi tersebut. Bobot AFL 3 ini adalah 35%. Pengumpulan makalah akan dilakukan pada minggu ke-9. Modul terakhir kita akan menganalisis praktik komunikasi kesehatan menggunakan seluruh ilmu yang sudah kita peroleh dari modul-modul sebelumnya. Cara yang akan digunakan adalah menganalisis kasus secara berkelompok, lalu dipresentasikan. Selain itu, akan ada pengambilan nilai role play pada minggu ke-15. Skrip atau naskah role play tersebut harus dikumpulkan pada akhir minggu ke-12. Modul terakhir ini akan dinilai dalam bentuk ALP dengan bobot 30%. AFL 1 adalah challenge mengenai komunikasi dasar. Dari bobot 10% ini diambil 50% dari penilaian kuis di minggu 1 dan 2, serta 50% dari laporan analisis kasus di minggu ketiga. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis apa saja barrier komunikasi pada suatu kasus dan memberikan solusi. AFL 2 adalah challenge mengenai komunikasi dokter pasien. Bobot 25% diambil dari 40% penilaian kuis dan 60% dari ujian tengah semester. Kuis berbentuk summary mengenai anamnesis, konseling, dan informed consent. Summary ini dikumpulkan di minggu ke-7. Bentuk ujian tengah semester atau UTS adalah multiple choice question computer based test dengan materi dari minggu pertama hingga ke-7. UTS ini dilaksanakan pada minggu ke-8. Lalu, pada AFL 3 ini merupakan challenge mengenai komunikasi dokter dengan tenaga kesehatan, dokter dengan profesi non-tenaga kesehatan, serta dokter dengan masyarakat. AFL 3 ini berbobot 35% yang diambil dari 40% dari makalah dan presentasi kelompok. Topik pertama adalah komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan. Topik kedua mengenai komunikasi dokter dengan profesi non-tenaga kesehatan.
Dan topik ketiga adalah komunikasi dokter dengan masyarakat. Pengumpulan makalah dilakukan pada minggu ke-9. Presentasi akan dilakukan semua pada minggu yang sesuai dengan topiknya, yaitu minggu ke-9 hingga 11. 60% lain dalam AFL 3 ini akan disumbang dari role play. Penilaian role play dilakukan secara berkelompok. Yang perlu diperhatikan, role play ini akan diambil nilai pada minggu ke-15. Mahasiswa akan memainkan peran sebagai dokter dan peran lain yaitu pasien, profesi lain, juga masyarakat yang harus mencerminkan mengenai komunikasi kesehatan secara keseluruhan. Walaupun role play dinilai lengkap pada minggu ke-15, skrip role play harus dikumpulkan pada akhir minggu ke-12. Challenge terakhir untuk mendapatkan nilai ALP berupa analisis praktek komunikasi kesehatan dengan bobot 30%. ALP ini didapatkan dari minggu ke-13 dan 14, mahasiswa akan disuguhkan kasus yang perlu dianalisis dan diberi solusi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk presentasi berbobot 35%. Serta pada minggu ke-15 dilaksanakan pengambilan nilai role play. 65% lainnya akan disumbang dari ujian akhir semester atau UAS pada minggu ke-16. Bentuk UAS adalah Multiple Choice Question Computer Based Test dengan materi dari awal hingga akhir perkuliahan mata kuliah ini. Demikian course overview mata kuliah komunikasi kesehatan ini. Semoga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan teman-teman dalam menghadapi perkuliahan. Saya Dr. Gigi Olivia, salam entrepreneur.